saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mulai dalam ibadah meja roti sajian. Kita akan pujian kuasa darah Yesus Kristus. Kita akan muliakan Dia. Dia berkorban untuk kita semuanya. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memujimu. Tubuh, jiwa, dan rohku, ampunilah segala dosaku, ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memujimu, ya tubuh, jiwa, dan rohku menyembah. Ku kagum akan Kau. Ku kagum akan Engkau, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu yang selamatkanku. Ku mau selalu dekat padamu. Ampunilah, ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memujimu, ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohku menyembah. Ampunilah, ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memujimu, ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohku menyembah. Tubuh, jiwa, dan rohku, tubuh, jiwa, dan rohku menyembah. Sebab Tuhan,
Engkau Maha Suci. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus sudah menghapus segala dosa-dosa kami. Haleluya. Kami yang saat ini datang kepadamu, Gusti sentuh rangka malas dan terpujilah Engkau Allah Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak dan Yakub, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi kami. Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dipermuliakan. Gusti sih antara kamu kepasan. Terpuji-pujilah Engkau. Serukan ampunilah segala dosa. Lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memuji-Mu, ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohku menyembah. Ampunilah, ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memuji-Mu, ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohku menyembah. Ampunilah segala dosaku, dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memuji-Mu, ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohku menyembah. Tubuh, jiwa, dan rohku, tubuh, jiwa, dan rohku, tubuh, jiwa, dan rohku, tubuh, jiwa, dan rohku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga atas rahmat anugerah kesempatan
Kau berikan bagi kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mohon Kau hadir dan berbicara melalui kehidupan hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Alirkan kekuatan kuasa-Mu mengalir menjamah setiap pribadi, anak-anak-Mu, hamba-Mu, imam-imam, setiap pribadi yang mengikuti wanita yang untuk melawat mereka. Jamah dengan kekuatan Roh-Mu yang Maha Dasar. Roh Kudus tidak terbatas dari tempat ini sampai di ujung jagat. Kuasa-Mu Maha Dasar. Detik ini Engkau Roh Kudus ada di dalam kami, ada di tengah-tengah kami. Senantiasa Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami dalam segala kebenaran firman Kau bukakan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau Roh Kudus. Perintahkan para malaikat untuk menciptakan rajut maling perlindungan. Kami percaya kekuatan yang Maha Dasar memberkati setiap kami. Iman, pengharapan, dan kasih kami tertuju kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Tema giat untuk mendapat kuasa dari pada Tuhan. Subtema yang akan saya sampaikan, berdoa dengan kerendahan hati. Kita akan membaca Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya saudara, ini orang Farisi itu salah satu dari kumpulan para ahli Taurat, saudara. Dia paham mengenai kitab suci, mengenai hukum Taurat dia sangat paham. Dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan. Dia memanjatkan rasa syukur kepada Bapa Surgawi. Mengucap syukurnya itu baik. Tetapi selanjutnya dia mengaku bahwa aku tidak seperti orang lain. Nah ini, seperti orang lain yang bagaimana? Nah, kita akan lanjutkan, kita perhatikan ini. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi orang Farisi ini suka berpuasa, suka berdoa, juga memberikan milik Tuhan 1/10 diberikan. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh orang Farisi. Jadi datang kepada Tuhan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi orang pemungut cukai itu terkenal dia tidak benar, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan memukul-mukul diri, menyesali segala dosa-dosanya. Ya terus, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah,
dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi datang kepada Tuhan, berdoa dengan kerendahan hati. Orang Farisi ini datang berdoa, tapi kalau kita perhatikan, Tuhan menilai bahwa yang mendapatkan upah dari Allah itu adalah pemungut cukai. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan itu menyadari kita ini orang yang tidak luput dari kesalahan, dari segala kekeliruan, baik perbuatan kita, perkataan kita, pandangan mata kita, telinga kita. Tidak ada yang tidak salah. Manusia tidak ada yang mulus dalam hidupnya. Nah, pemungut cukai ini menyadari segala kesalahannya, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam ayat dikatakan, aku berkata kepadamu, ayat 14, orang ini, orang pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Ya tadi orang Farisi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 di sana kata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, kita baca dulu di sana 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi merendahkan diri, merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, dalam doa itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi datang kepada Tuhan itu berdoa dengan kerendahan hati, juga menerapkan iman. Segala tipu muslihat iblis harus dilawan. Kebimbangan, keraguan dalam hal apa? Apakah dosaku sudah diampuni atau belum ya, kesalahanku? Saudara percaya, itu sudah disampaikan minggu yang lalu, bahwa kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyebut kuasa darah Yesus Kristus, ampuni dosa-dosaku, Tuhan itu sudah mengampuni kita. Itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Setia dan adil. Tetapi kalau ada orang datang merendahkan hati, minta ampun, menyadari kesalahannya, minta ampun, Tuhan itu mengampuni. Amin. Dihapus dosa-dosa kita. Nah itu taunya kalau dosa kita ini diampuni di situ. Jadi jangan ragu, jangan rasanya sudah diampuni atau belum. Saudara percaya bahwa firman ini adalah iya dan amin. Haleluya. Nah saudara, kita akan membaca sekarang contoh yang lain supaya kita lebih dikuatkan iman kita. Lukas sekarang Lukas 21 ayat 36. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan
untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi di sini diingatkan untuk kita. Lukas 21 ini mengajar kita untuk berdoa, memohon kemurahan Allah. Ini nasihat dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau ayat ini kita perhatikan baik-baik, saudara. Ulang lagi baca ya. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga itu siuman, sadar, berjaga. Setelah itu sambil berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta. Itu kan sudah dijelaskan di sana. Setelah itu supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kalau merindukan kekuatan dari Tuhan atau kuasa dari Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, minta di dalam doa, minta, memohon, ya, memohon kemurahan rahmat Tuhan. Jadi berdoa. Tahapnya tadi untuk berdoa itu, kalau dalam posisi pola tabernakel itu kita dibawa masuk ke ruang suci. Di sana ada ucapan syukur mesbah dupa, ada doa syafaat, ada doa pribadi. Nah, di sana tempatnya. Kok langsung bisa masuk ke sana? Percikan kuasa darah Yesus Kristus itu yang membawa kita masuk ke sana. Jadi bukan dengan kuat, bukan dengan gagahnya manusia, bukan dengan pandainya manusia orang berdoa itu, tetapi tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus. Amin. Karena sudah melewati beberapa tahap iman di sana. Jadi berdoa untuk mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ayat 37. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus itu malam itu berdoanya di Bukit Zaitun ini, sampai dia ditangkap untuk disalibkan itu, dia pas berdoa, saudara. Pas berdoa untuk menghadapi semua yang akan terjadi. Awalnya setelah memulai pelayanan, dia berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam, berdoa, berpuasa di padang gurun. Nah, kalau di dalam Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar dia keluar. Nah, keluar dari mana? Dari tempat untuk istirahat dia keluar, mencari tempat yang sunyi, sepi, berdoa di sana. Ya, berdoa di sana. Kalau Lukas pasal 21 itu di bukit, ya berdoa. Nah, kalau Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10 itu contoh doa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Seperti apa toh kalau dia berdoa? Itu supaya kita itu mengikuti jejaknya Kristus. Silakan. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah saudara, dalam doanya Tuhan Yesus Kristus itu seperti ini. Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Ini berdoa bukan untuk pribadinya sendiri, tetapi untuk keselamatan segala bangsa di muka bumi. Bahwa manusia itu telah diikat, dicengkram oleh kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya. Dia berdoa dengan ratap tangis, dengan penuh belas kasihan. Ini saudara, dengan penuh belas kasihan kepada umat manusia. Karena kalau umat manusia itu tidak dilepaskan dari segala dosa-dosanya, umat dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu dalam Roma pasal 6 ayat 23. Jadi saudara, ini doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus Kristus, memberikan contoh, memberikan teladan. Jadi kalau kita berdoa, selain kita ini mohon kuasa Tuhan itu memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita juga berdoa syafaat untuk keselamatan dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa di seluruh dunia. Amin. Nah itu Tuhan Yesus Kristus berdoa, berkuasa, Dia jalani. Nah sekarang kita akan membaca Matius 11 ayat 25 sampai 30. Nah gitu, ini kita perhatikan bersama-sama. Saudara baik yang di rumah nanti mengikuti melalui YouTube, silahkan diperhatikan siapakah Yesus ini. Matius pasal 11 ayat 25 dan seterusnya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi segala sesuatu itu telah diserahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Bapa surgawi menyerahkan segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang ada di surga, itu diserahkan kepada Dia. Coba ayat ini kita perhatikan. Kalau kita tadi sudah membaca bersama-sama bagaimana Dia berdoa pagi-pagi, Dia bangun berdoa, malam Dia berdoa, pagi-pagi Dia melakukan segala pekerjaan, itu dalam Injil Lukas pasal 21 tadi. Tapi di sini kalau kita perhatikan ayat 28 sampai 30, silakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah saudara, ini di sini saudara akan perhatikan ayat 28. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat, letih lesu menghadapi hidup ini, pemikirannya, menghadapi beban-beban pikiran, menghadapi beban-beban kebutuhan masa depan putra putri, cucu cicit saudara.
ini datanglah kepada Yesus. Dia itu akan memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, memberikan kebebasan dalam kehidupan kita. Beban yang kita tanggung itu Dia akan mengangkatnya, sehingga kita lega. Kita diberikan kelegaan, sentosa, kuat menghadapi semuanya itu. Jadi di dalam dia berdoa, dia naikkan pujian bagi Bapak Surgawi, itu memberikan suatu contoh bahwa kalau orang hidup itu harus menjalankan seperti ini. Berdoa, bertalu-talu yang dia naikkan. Itu menjelang dia disalib, Matius pasal 26. Di sana di saat dia itu berdoa, bertalu-talu dengan doa yang sama. Ya kan? Bapak, kalau boleh cawan ini biar lalu daripadamu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau kerinduannya secara jasmani itu berat loh, dia lihat sendiri apa yang akan terjadi. Mengapa dikatakan dia lihat sendiri? Karena dia Sang Maha Pencipta. Dia maha melihat, dia maha mendengar, dia maha merasakan. Jadi kalau dia menaikkan doa yang sama setelah amin, baru ditangkap untuk disalibkan. Itu Matius 26 dari ayat 26 mulai. Kalau ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu perintah untuk murid-muridnya. Kita baca dulu di sana. Ayat 41 ya. Matius 26 ayat 41. Setelah itu Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi lewat doa sembah syukur kepada Bapak Surgawi itu kekuatan mengalir. Kuasa itu mengalir sehingga tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah berikutnya ini ayat bawahnya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, ini doa-doa yang sama sampai dia itu disalibkan. Saudara, ini ajakan juru selamat, kita baca lagi ya. Ajakan juru selamat Matius 11 supaya kita mendapatkan kekuatan baru. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Diberikan kelegaan, diberikan pertolongan. Dalam hal doa ini kita perlu belajar sama Tuhan Yesus Kristus, pribadi firman, pribadi yang maha kuasa. Kita belajar. Amin. Kalau kita belajar, pikulah yang kuasa dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dia itu Allah yang maha kuasa, saudara. Ia lemah lembut, rendah hati. Dia yang memiliki alam semesta. Dia yang memiliki kerajaan surga. Dia yang memiliki napas setiap hidup manusia. Emas perak dia yang punya. Hagai pasal 2. Tetapi dia itu memberikan suatu contoh, teladan
dalam kehidupan kita umat manusia, supaya kita memiliki kerendahan hati, memiliki kelembutan. Itu salah satu buah roh. Coba baca dulu sana, Galatia pasal yang kelima ayat 22 mulai. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kelemah lembutan itu dia memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri. Itu Filipi pasal 2. Mengosongkan diri. Coba baca dulu supaya dilengkapi ayat-ayat. Ayat 8 mulai. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini Roh Kudus menyampaikan seperti ini lewat Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tidak berkata-kata dari akalnya sendiri, tetapi dari Roh Kudus yang memakai, sehingga firman ini menjadi pedoman pegangan setiap orang yang percaya pada Kristus. Belajar dia itu Kristus yang maha kudus, maha kuasa, maha sempurna, tapi di saat dia menjadi manusia betul-betul kosong, mengosongkan dirinya. Nah, suatu saat kalau udah waktunya, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa dia adalah Kristus. Itu ada waktunya nanti, saudara. Ada yang mau seperti masuk keselamatan, ada yang terlambat. Nah, saudara, kita sekali lagi belajar, dia itu yang maha kuasa, satu-satunya Allah juru selamat di dunia ini, namanya adalah Yesus Kristus. Kita belajar sama dia dalam hidupnya sebagai manusia. Kalau mau beruntung sampai Tuhan panggil, di saat dia datang sebagai mempelai pria surgawi yang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang masih hidup diubah dengan memakai tubuh kemuliaan. Ini kalau saudara perhatikan, yang bekerja yang satu, Allah yang Maha Kuasa itu, di dalam kekuatan Roh Kudusnya. Jadi peranan Roh Kudus sangat dasar dan maha dasar. Nah, kembali lagi kepada Matius 11 ini, saudara. Matius 11 ini untuk suatu teladan yang perlu kita meneladani, mengikuti jejak Kristus. Amin. Jadi dalam dia berdoa, merendahkan hati, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat
ketenangan. Pertama-tama kita mendapatkan kelepasan dari segala dosa-dosa. Pelanggaran-pelanggaran kita sudah dihapus. Saudara harus meyakini hal itu. Amin. Diyakini. Minta ampun, Tuhan ampuni. Minta kekuatan, kuasa, Tuhan berikan kuasa. Karena kuasa itu untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Jadi subtema ini kita renungkan dan saudara pelajari terus. Berdoa dengan kerendahan hati. Temanya adalah giat untuk mendapat kuasa daripada Tuhan. Jadi setahap demi setahap pelajaran ini kita ikuti. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan yang maha tinggi limpah dalam kehidupan saudara semua. Mari kita akan menyanyikan pujian sebelum kita makan perjamuan suci. Engkaulah Tuhan yang selalu menolong hidupku. Kalau puji-pujian ini saudara nyanyikan dengan penuh keyakinan, iman, memang satu-satunya Tuhan itu yang memberikan pertolongan kita senantiasa. Saudara persiapkan hati untuk menerima perjamuan suci. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Engkau Tuhan yang selalu menolong hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Sekali lagi dari awal. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Engkau Tuhan yang selalu untuk kami mendapatkan kuasa dari Tuhan. Engkaulah Tuhan supaya kami datang dengan kerendahan hati. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu
Mendidik kami untuk berdoa dengan kerendahan hati oleh kuasa darah Yesus Kristus. Segala tabiat kehidupan lama kami, segala tipu mulia iblis dihancurkan, disingkirkan. Kami saat ini yang berkumpul ini Tuhan, pun anak-anakmu yang mengikuti ini dari tempat ini sampai di ujung jagat, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Serta namanya Sultan dua katakan hanya nama sakit dengan nama katakan. Mari Roh Kudus terangi setiap hati, penuhi dengan kekuatan hadirat-Mu. Engkau Bapa yang Gusti Sintara Kumul Koso Gusti Sintara Kamala dikira ampuni Tuhan, ampuni Bapa. Kuduskan percikkan darah Gusti Sintara Kamala Sahanara Kulungan Koto Sabda Kusmo turunkan roh doa untuk mendidik, melatih kami berdoa. Ajar kami, didik, latih kami berdoa, Roh Kudus. Hapus segala dosa-dosa, percik dengan kuasa darah, baik yang berkumpul saat ini maupun di berbagai tempat, di berbagai benua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tinggal di Indonesia, dipercik dengan kuasa darah Maha Kudus, sehingga kami layak berdoa di hadapan dengan rendah hati. Kami memiliki sikap rendah hati seperti pengikut cukai. Kami mohon belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan.
Kudus-Mu sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, jamah setiap pribadi bukan oleh kuat, bukan oleh gagahnya manusia, tetapi oleh karunia anugerah Tuhan. Berdoa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon Roh Kudus menguasai memenuhi hidup kita. Bangunkan, 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 bangunkan yang tidur rohaninya, yang tidur pengharapannya. Bangunkan, 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 bangunkan imannya, bangunkan gairahnya, bangunkan kasihnya. Masuk, lepaskan dari segala kuasa. Lawat bangsa kami, lawat bangsa Indonesia. Lawat setiap benturan. Percikan darahmu dari surga satu, percikan darahmu dari surga satu, dalam nama Yesus Kristus. Angkat pujian Engkaulah Tuhan yang selalu menolong hidupku dengan segenap hati. Saudara yakini Tuhan yang maha menolong kita. Allah Tuhan yang selalu menolongku. Allah Tuhan yang selalu menolong hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Bapa surga, terima kasih buat firman-Mu, untuk kami mendapatkan kuasa daripadamu ya Tuhan. Kami harus berdoa dengan kerendahan hati,
berdoa dengan bertalu-talu siang dan malam. Mohon kuasa-Mu menyertai, mohon kuasa-Mu membela kami, mohon kuasa-Mu menyembuhkan kami, mohon kuasa-Mu memberkati kami, mohon kuasa-Mu menuntun langkah hidup kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Saat ini Kau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Berkati dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, dengan kuasa darah Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Golgota, dengan kuasa yang membangkitkan tubuh Kristus. Perjamuan kudus menjadi berkat bagi kami. Tubuh jiwa roh kami dibangun, hidup kekal Kau anugerahkan bagi kami. Pembelaan dan pemeliharaan-Mu turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Anak-anak-Mu yang mengikuti perjamuan suci di tempat masing-masing, Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka, kapanpun mereka mengikuti. Kuasa hadirat Tuhan melawat mereka, menjangkau mereka, memberkati mereka. Yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Tuhan sembuhkan. Yang mengalami permasalahan hidup Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan bela dalam hidup mereka. Bangunkan iman, bangunkan pengharapan dan kasih kepadamu, gairah, semangat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang mulai Kau berkati dengan kuasa-Mu, dan pelayanan diberkat bagi setiap pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa buat anugerah pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Kami percaya akan kuasa kematian di Bukit Golgota untuk menebus dosa kami, untuk memikul segala kesengsaraan hidup kami, sakit penyakit kami, semuanya Tuhan telah tanggung di Bukit Golgota. Dan Kau anugerahkan kesembuhan, kesehatan dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di atas kuasa kurban-Mu ya Tuhan, pengembalaan kami serahkan. Pelayan-pelayan diakon yang Kau berkati, pelayan maturi yang Kau berkati, kami aturkan kepada Tuhan. Melawat, Tuhan memberkati kami. Tuhan ada di sini, Tuhan memberkati jiwa-jiwa dengan kasih dan rahmat Tuhan. Yang sakit oleh kuasa bilur-bilur disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan penuh keyakinan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Senantiasa kami memperingati pengorbanan-Mu di Bukit Golgota melalui perjamuan suci ini. Kuasa yang Kau janjikan limpah dalam kehidupan kami, mendidik, melatih kami,
melatih iman kami, pengharapan kami, kasih kami. Setiap imam-imam, anak-anakmu biji mata Tuhan, semuanya dilatih oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap rumah tangga anak-anakku berkati saat ini. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang kuliah di perguruan tinggi diberkati. Mereka semangat belajar, dijaga, dilindungi, dirajut dengan para malaikat Tuhan. Semua kebutuhan Tuhan cukupi. Berkati segala usaha pekerjaan tangan anak-anakmu. Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala tanggungan-tanggungan yang mereka harus selesaikan, Tuhan datangkan berkat-berkat dari surga. Berkat-berkat dalam usaha mereka diberkati Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Berkati bangsa dan negara Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati Polri, TNI, tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, Kau berkati. Sertai ya Tuhan, lindungi Tuhan, untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka yang di pusat, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di perbatasan-perbatasan. Sertai lindungi mereka. Indonesia, dalam rencana Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kami percaya akan firman-Mu, semuanya akan Ku genapi. Roh doa, sembah, pujian, tambahkan dalam kehidupan kami. Berdoa dengan kerendahan hati, seperti yang Kau miliki, anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami. Buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, kami aturkan kepada-Mu. Seperti yang Kau janjikan, Kau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan Kau menghardik segala bentuk belalang belahan, segala kuasa iblis dan konspirasi. Tuhan campakkan gadis. Kuasa Roh Kudus menolong anak-anak-Mu, membela anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.